Cara yang kedua itu penetasan juga di induknya sampai umur seminggu, kemudian diambil dititipkan di babu ini, babuan. Nah, yang dipakai babuan ini adalah puter pelung. Nah, babuannya ini harus kondisi mengeram ya. Nah, biar mengeram telurnya itu nggak jadi menetas karena kewalahan ngasih makan, maka saya ganti dengan batu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa, hari ini saya sedang berada di kediaman Profesor Dr. Suyono MPD, guru besar di UNESA. Saya berkesempatan untuk mengunjungi kediaman beliau di Wisma Lida Kulon, Jalan Bangkingan, yang mana di sini terdapat ternak perkutut, kemudian juga ada koleksi terkuku dari Kelantan Malaysia dan puter pelung. Jadi di sini nanti seperti apa koleksi beliau, nanti kita tanya-tanya. Seperti Anda saksikan teman-teman, rumah beliau penuh dengan burung-burung perkutut. Seperti apa? Terus tonton tayangan ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Profesor Suyono, mungkin bisa diceritakan awal mula hingga koleksi perkututnya ini sedemikian banyak, Pak. Ya, terima kasih Mas Harun. Jadi sejak pandemi, sejak awal tahun berapa itu? 2020 awal itu saya memulai mengembangkan perkutut pengganti dari murai batu. Tadinya saya itu jalak bali dan murai batu, kemudian ganti perkutut sejak pandemi karena waktu kerjanya banyak di rumah ya, karena ngajarnya sudah pakai daring, sehingga saya coba kembangkan pelestarian perkutut ini. Sampai hari ini sudah ada 45 pasang, Mas, 40 pasang. Jadi dengan kualitas yang menengah ke atas. Begini Mas Harun, jadi biar produksi perkutut ini berkembang dengan cepat, maka saya mengambil 3 cara, yaitu pertama, anak perkutut PY itu tetap diikutkan induknya. Jadi ini kan ada 2 anak, ikut induknya sampai dia bisa makan sendiri baru diambil. Itu cara pertama. Mulai penetasan juga di induknya langsung ya? Induk langsung. Cara yang kedua itu penetasan juga di induknya sampai umur seminggu, kemudian diambil dititipkan di babu ini, babuan. Nah, yang dipakai babuan ini adalah puter pelung. Nah, babuannya ini harus kondisi mengeram ya. Nah, biar mengeram telurnya itu nggak jadi menetas karena kewalahan ngasih makan, maka saya ganti dengan batu ini ya, biar nggak menetas. Nanti ini sebentar lagi akan dititipi pihian dari perkutut. Itu cara yang kedua. Jadi artinya sebetulnya puter ini ya Pak ya? Ya. Puter ini sebenarnya bertelur teman. Berkembang biak juga. Iya, berkembang biak. Tapi cuma kan harganya murah. Harganya murah sehingga telurnya ini diganti dengan batu. Nah, batu tujuannya biar tidak menetas. Selain itu juga untuk nanti ketika masanya menetas ini diganti dengan anakan dari perkutut seperti itu Pak ya. Terus jadinya seperti yang itu ya. Kemudian
ini puter ya Pak ya? Iya, itu sama. Nah ini contohnya puter yang apa namanya sudah ngomong anaknya perkutut. Jadi ini cukup unik karena mungkin bagi kita orang awam ada proses cara pengembangbiakan yang berbeda. Ada kedua. Kemudian untuk cara yang ketiga, ketika perkututnya sudah harusnya diambil, bijinya usia seminggu ya. Sementara puternya nggak ada yang siap seperti ini, nggak ada yang siap. Ya kan, jadi kan tidak bisa, maka akan saya asuh sendiri. Seperti apa Pak ngasuhnya sih? Ngasuhnya ya tadi itu, nanti barangnya asuh itu ada di bawah ya, tadi di bawah. Okay. Itu caranya tak kasih makan ini, jadi saya loloi sendiri ya dengan kasih sayang Mas. Dan burung itu walaupun makhluk hewan ya, tapi butuh kasih sayang. Ini saya beli di tempat teman yang diproduksi serius ini oleh Pak ahli perkutut ini, Holiday Extra Fooding ya. Ini harganya 65.000 per botol ini, 65.000. Dan ini saya kasih makan 2 kali sehari, pagi 5 butir, sore 7 butir ya, sampai dibasahi sama air itu ya, dilolokan. Itu cara yang ketiga. Saya kira sementara saya mempraktekkan 3 cara. Perkututnya belum siap untuk masih angkrem atau masih belum siap untuk mengasuh momong. Ya, ini sehingga diasuh secara mandiri oleh profesor. Ini untuk membedakan nanti antara anak satu dengan anak yang lain. Nah, kalau sudah bisa makan sendiri ini nih Mas, contohnya ini kalau ini sudah makan sendiri, tak lepas di sini sampai banyak itu Mas, sampai ada 30-an itu. Ini anakan ya? Ya, ini anakan yang mau diseleksi. Ada berapa, Prof? Kalau ini ada sekitar 35 ini. 35. Nah, diseleksi untuk ditaruh di bawah itu kayak semacam ditaruh di showroomnya ya. Oh, itu. Umur ya? Ya, enggak suara. Dari suara. Dicatat suaranya seperti ini untuk menentukan harga juga kan. Oh gitu. Dari suara ditentukan harga jual. Iya. Oke. Dari iramanya itu. Kemudian tadi ada koleksi lain Pak dari Kelantan tadi. Ya. Yang mana Pak? Mas ini Mas, ini terkuku Kelantan ini. Ya. Enggak, terkuku Kelantan ini yang dari Malaysia. Dari Malaysia. Ya. Ini prestasinya seperti apa Pak? Kalau ini juga ada lombanya ya, lomba seni suaranya ya, keindahan suaranya itu. Kalau ini saya sudah bisa mencapai apa ya, kapan hari kejuaraan walaupun latber ya, latber yang dinilai di Sidoarjo itu kapan hari 2 kali berturut-turut itu ada juara 2, ada juara 4, kemudian ada juara 3, juara 7 gitu tuh masuk. Tapi kalau tingkat nasional masih belum ya. Masih belum ya. Saya sendiri kan ya tidak punya waktu yang cukup untuk pergi kemana-mana gitu. Kemudian koleksi lain ada apa lagi Bro? Kalau yang ocehan tinggal gini-gini nih Mas, seperti terucukan tahu ini ya. Ini koleksi. Terucukan. Ini sebenarnya dulu tak jodohkan. Ya. Sudah pernah bertelur tapi sulit jadi. Ini terus ada puter. Puter ini sifatnya untuk babuan ya. Untuk babuan aja. Jadi di sini sebelum pandemi sempat punya koleksi labet, murai. Labet sama murai. Murai. Labetnya sampai banyak Mas, sampai 150 ekor. Oke, kenapa sekarang tidak digiati lagi Pak? Labetnya itu dulu saya rugi sebenarnya ya. Saya pas beli itu pas mahal-mahalnya ya. Lutino waktu saya beli itu kan dulu Lutino mata merah kan harganya 4 juta per ekor. Itu pernah lepas ya Mas, lepas sampai 6 ya sudah motor hiji ya. Makanya sekarang rumah saya tak apa ini nanti kalau dilihat dari bawah kan tak apa ini tak kasih kawat semua ini, kalau burung lepas sudah nggak bisa keluar ini. Siap. Sudah nggak bisa. Karena murainya kan mahal Mas. Murai itu yang standar kan 4 juta ya. Standar murai itu 4 juta. Yang jantan, yang betina sekitar 2 juta. Jadi satu pasang 6 juta kali 14. Saya dulu punya 14 pasang. Tapi karena semakin hari kok nggak tambah produksinya, nggak tambah banyak, tambah menurun ya. Tadinya banyak, kemudian kok menurun. Terus teman-teman bilang Pak Yon itu jodohnya di perkutut. Makanya terus balik. Karena zaman dulu sebelumnya memang perkutut. Dulu tahun 85 lah sampai 90 saya masih perkutut. Siap. Terus ganti murai itu. Oke, ya ada pesanan dari mana mungkin bisa dipaparkan juga, Prof. Ya, terima kasih, Mas. Memang kami sama anak saya ya, anak saya juga. Anak saya itu namanya Paksi. Jadi saya itu senang burung itu sejak kecil sampai anak saya namakan Paksi. Ya. Sekarang ini sudah mulai produksi dan saya pasarkan lewat online, Mas.
Jadi begitu saya berhasil ngerekam suaranya perkutut ini, kemudian tak unggah lewat online, lewat Facebook, lewat broadcast ya. Yang sering laku itu malah lewat broadcast. Jadi pelanggan yang pernah beli dari kami itu kami catat, dan setiap saya punya hasil rekaman suara perkutut itu tak kirimi Pak. Nah biasanya dari situ mereka pada pesen ya, berpesen. Kadang-kadang memang ada yang pesen itu tergantung berapa kan begitu. Gitu. Ya, tapi kami masih kok Mas, masih harga yang normal-normal ya, ada yang mulai 300 ke atas lah, 300 ke atas. 300 ke atas. Kalau betina itu kadang-kadang nggak terjual karena banyak ya produksi, kadang muncul betina tapi yang beli betina itu kan peternak. Kalau masyarakat umum kan jarang cari perkutut betina. Itu kadang saya tampung. Saya kadang kalau mohon maaf ya, bukan sombong, tapi kalau ada orang pengen banget betina yang di sini pas buahnya itu tak kasih gratis kok. Jadi kadang di Facebook itu ada orang beli betina nggak nawar-nawar, nggak nyampe, itu tak kasih statement kalau mau ambil yang biasa-biasa ke rumah itu. Kapan dari banyak yang Oke. Kalau sejauh ini pada saat ini untuk pasaran perkutut sendiri seperti apa? Kalau perkutut kan kayaknya nggak pernah mati ya, nggak tahu ya. Perkutut itu anggungan kelangenan yang bertahan terus ya dari zaman dahulu kala ya. Tapi sekarang harga kutut ya memang, kalau yang teman-teman yang main di lapangan ya sudah. Ini saya punya keponakan itu yang kapan hari dijual ke orang hanya laku 1,5 juta. Misalnya diberi ke Mas penjenengan gitu ya, penjenengan jual ikat lomba menang, itu terakhir dibeli orang 60 juta. Sekarang udah di Pasuruan burung itu udah laku 100 juta. Ya, itu kan karena juga terkait ada kejuaraan, ya, tetap berlangsung banyak. Berlangsung terus, ini di beberapa tempat ada kejuaraan. Oke, jadi kalau yang kita lihat kan belakangan ini kan banyak kejuaraan kayak labet seperti itu. Ya, apa ada pengaruhnya juga di perkutut ini? Pokoknya kalau burung itu sudah dapat bendera 4 warna 5 warna di lapangan, harganya yang kemudian gitu. Artinya untuk tingkat persaingan perkutut ketika ada pendatang seperti labet ini pengaruh nggak, Bro? Enggak, kayaknya teman-teman rukun kok di perkutut ini, rukun, artinya saling mengisi ya. Kayak saya gitu itu misalnya dengan peternak mana gitu, saya butuh gini, peternak yang teman saya nggak punya itu dipesankan ke Jakarta. Ini burung saya ada yang dari Cirebon, dari Jakarta ya, dari Jakarta, dan dari beberapa tempat, dari Semarang, dari Jombang, dan beberapa tempat lah, saling isi. Misalnya saya punya jantan gini, cocoknya betinanya gini, saya nggak punya, tapi ada teman punya di Jakarta kemarin gitu. Ini saya baru, mohon maaf, ini yang harga pilihannya 5 juta ini sepasang 5 juta, ini sedang mengeram itu. Ini terlalu muda sebenarnya, kalau dikawinkan baru umur berapa? Sepasang 5 juta. Iya, ini rata-rata segitu. Ini ya belakangan ini kan kayak di taman-taman kota itu kita lihat seperti sekilas itu apa, Dok? Itu Prof itu apakah perkutut atau apa? Yang di taman-taman itu, iya, yang liar itu. Perkutut itu perkutut lokal. Perkutut lokal. Kalau ini kan Bangkok ya. Oh Bangkok, gitu. Iya. Kalau perkutut lokal itu di perumahan ini juga banyak, Mas. Liar ya, dilepaskan liar ya. Itu sebenarnya kan dituangkapi terus ya. Nah sekarang kan perlu perlindungan. Seperti saya gini kan, kapan hari ada teman yang nangkap gitu tuh dapat 30 biji gitu, itu dijual cuma 6.000, 7.500. Satu ekor. Iya. Saya kapan hari gitu ada yang menawarkan, tak beli. Saya beli 30 ekor, tak lepas di sini. Tak tandon semalam gitu, nginep semalam, terus besoknya tak lepas, setelah makan kenyang tak lepas gitu ya. Sekarang kan di genteng-genteng sini banyak. Bahkan di rumah anak saya itu yang nomor 17 itu ada di atas gini ada yang tinggal di situ dan beranak pinak. Beranak pinak ya. Artinya memang untuk lokal ini nggak ada nilainya ya? Ada, tapi yang orang ngerti katurangan biasanya. Ada apa namanya, macam-macam, Mas, ada katurangan itu kayak ada mistiknya gitu. Kalau gitu. Kalau yang dilepas-lepas di taman-taman oleh pemerintah itu lokal itu dia. Lokal ya. Memang nggak nilainya seberapa kalau yang model-model lokal itu
Kalau di pasar kalau dijual 10.000, 15.000. Oh gitu. Tapi kalau sudah ada yang kecekel keturangan, ada yoninya katanya ya. Cuma saya enggak. Oh, saya jadi enggak. itu nilainya sebenarnya karena faktor mistis tadi. Iya, Diyakini ada faktor mistis sehingga mahal. Kakinya ada yang rajak besi apa saya enggak. Oh gitu. Nanti diyakini mungkin membawa keberuntungan ya, seperti gitu. Malah ada yang gitu itu beda pendapat Mas. Oke. Kalau saya belum mau masuk ke situ lah. Oke. Iya, kalaupun saya beli lokal tak lepas. Oke, siap. Untuk biar hidup di lingkungan. Ini kan orang-orang tanya, Bapak itu kan sibuk, ya mohon maaf jabatannya. Iya. Ya, tapi kok sempat-sempatnya, lah kapan ngerawatnya? Itu saya mikir kan biasanya orang-orang ngasih minum kan setiap tombok Mas ya, satu-satu. Nah kalau saya pakai cara begitu, rasanya kan nggak mampu saya ya. Makanya saya buat ini, saya panggil orang. Saya tanya gimana, pokoknya burung ini semua kombongnya itu bisa kemasukan air sehingga dia bisa minum. Jadi ini muter-muter Mas, ada yang belok ke sini ya itu ya, dan balik lagi ke sana lewat pipa yang kecil. Model akuarium Mbak ya? Ya ini pompa akuarium. Ya, pompa. Saya sudah tidak bekerja memberi minum ya. Minum. Jadi ngasih makan perkutut itu kan nggak kayak bergocean, nggak tiap hari. Jadi nggak tiap hari ya? Ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Ini ngecek aja, nanti kalau habis tambahin gitu. Ngecek aja. Makanya tak pakai yang nggak gampang nggak murat-marit gitu ya. Terus ini tulang sotong itu untuk pemenuhan kalsium. Tulang sotong. Tulang sotong itu loh kan ikan apa? Oh, ikan sotong. Iya, ini tulangnya untuk pemenuhan kalsium. Oke. Kalau untuk pandangan profesor sendiri seperti apa? Ini ya, jadi hidup itu kan perlu santai ya, artinya hobi itu membuat kita lebih santai. Artinya seperti saya ini kan kerja di kantor yang cukup penat ya, artinya ya sudah wajar lah bekerja di kantor yang begitu padat, dan saya perlu menambahkan merilekkan otak saya itu dengan melayani hobi saya. Jadi ketimbang saya macam-macam ya, saya itu tidak merokok, tidak merokok, tidak apa. Makanya saya arahkan ke sini. Sebenarnya kalau ditinjau dari segi bisnis belum untung ya. Seperti makanan burung ini, menurut catatan kami itu sebulan bisa sampai 1 juta makannya burung ya. Tapi kalau perkutut ini agak nurun ketimbang waktu ocehan ya, murah itu kan tiap hari makan jangkrik. Itu yang menjadikan mahal. Jadi teman-teman kalau bilang ya rotok gila ya enggak, ya wajar, tapi bagi saya itu hobi ya. Turun apanya tadi yang perkutut? Harga millet makanya putut makannya turun. Enggak banyak. Oh, gitu. Makannya enggak banyak. Burung-burung kayak putut ini makannya enggak banyak. Dan rapi gitu loh, artinya enggak juara saat itu. Ini karena puternya tadi banyak, salah satu untuk mencegahnya, sedangkan nilainya terus turun, salah satu mencegahnya adalah dengan mengambil telurnya diganti dengan telur batu, sehingga bisa menekan perkembangan biaknya. Saya kira bagi para penghobi khususnya perkutut ya, mari kita saling dukung ya, mari saling dukung. Jangan saling mematikan. Yang penting kita saling memenuhi keinginan hobi kita. Karena hobi kadang butuh uang banyak, kalau butuh balikan ya tentu kita jual ke para penikmat ya, penikmat anggungan. Nah, ketika berjualan ya mari kita yang saling menghargai lah, saling menghargai. Tidak pernah menjatuhkan satu sama lain. Saya kira itu yang penting bagi saya. Baik, terima kasih Prof. Baik teman-teman, itu tadi laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari kediaman Profesor Dr. Suyono MPD dari Wisma Lidah Kulon, Bangkingan 7 nomor 24. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.